Ayah putramu sudah kembali. Dia adalah kakak laki-lakiku, dia kembali. Tunggu, apakah ini kakak laki-laki yang belum kau temui selama 7 tahun? Kau belum mendengar kabar darinya Tang Tianhong? Apa kau bodoh? Jika dia kembali sekarang, dia jelas-jelas mencoba merebut warisan keluarga darimu. Tidak mungkin. Dia melakukannya karena untuk membiayai sekolah adik perempuanku dan aku. Itulah mengapa dia pergi bekerja di luar. Dia bukan tipe orang yang akan memperebutkan warisan. 7 tahun tak terlihat. Bagaimana kau tahu jika dia tidak berubah? Lebih jauh lagi, kau adalah anak angkat. Kakak laki-lakimu adalah anak kandung. Jika dia benar-benar memperebutkan warisan, bisakah kau menang lawannya? Ya, itu benar. Adik, Lana tidak bertemu. Keluar, siapa yang mengizinkanmu anak durhaka ini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun? Ini adalah adik ipar. Kyoking. Apakah kamu diam-diam jelek-jelekkan tentang aku dan adik ipar? Kyoking. Siapa orang ini? Dia adalah Tang Tianhong. Dia adalah putra pemberontak dari keluarga Tangku. Kyoking. 7 tahun yang lalu, dia melarikan diri dengan aset keluarga Tang dan kabur dari rumah, menjalani kehidupan tanpa beban di mana-mana. Benar-benar tanpa kontak. Keluarga Tang beruntung dapat penghargaan yang mulia langit. Penderitaan kami telah berakhir dan masa-masa indah telah tiba. Namun dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahku. Jadi dia adalah seorang oportunis penjilat. Ketika keluarga Tang sedang terpuruk, kau bersenang-senang di luar. Ketika keluargamu naik status, kau ingin kembali dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Benar-benar tak tahu malu. Kyoking, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku meninggalkan rumah untuk membantu menopang keluarga. Selama 7 tahun terakhir, biaya kuliahmu, biaya rumah tangga, dan biaya pengobatan ayah, mana yang tidak dibayar olehku? Kau bicara omong kosong. Keluarga Tang berada di tempatnya hari ini. Itu semua karena usaha dan dedikasiku. Dan tidak ada hubungannya dengan putra durhaka sepertimu. Kyoking, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 7 tahun berpisah, kau akan benar-benar merosot menjadi seseorang yang diliputi oleh keserakahan dan nafsu. Baiklah, kepulangan kali ini, aku tidak datang ke sini untukmu. Ayah, apakah ayah ada di sini? Putramu sudah kembali. Tang Tianhong berhenti di situ. Kau tidak bisa melihat ayahku. Mengapa? Ayah sudah menderita penyakit serius. Bagaimana jika kau membuatnya marah hingga kondisinya memburuk? Lalu bagaimana? Tepat sekali. Kau meninggalkan rumah 7 tahun yang lalu. Ketika ayah sakit parah, hanya adik perempuanku dan aku yang ada di sini untuk merawatnya. Namun kau sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Terlebih lagi hari ini adalah perayaan ulang tahun besar ayah. Semua keluarga terkemuka di Yuncheng telah membawa hadiah untuk hadir. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Pergi menemuinya dengan tangan kosong. Setelah pergi selama 7 tahun, aku gagal memenuhi kewajibanku sebagai seorang putra. Aku merasa sangat malu. Namun aku kembali hari ini, justru untuk menebus penyesalan masa lalu. Aku ingin ayah menikmati semua harta langka di dunia dan menjalani sisa hidupnya dengan nyaman. Masuklah. Apa itu? Hei, lihat. 1 potong gading berusia 1000 tahun, nilai kumulatif. 1 akar ginseng berusia 10.000 tahun, memperpanjang umur. 1 pil tonik kesempurnaan agung, menyembuhkan semua penyakit. Hadiah ulang tahun yang mulia langit telah tiba. Semua ini adalah harta yang aku peroleh dikumpulkan dari seluruh dunia. Semua ini dimaksudkan untuk menunjukkan bakti kepada ayah. Tianhong, aku rasa kau benar-benar sudah gila. Ini hadiah ulang tahun yang mulia langit. Beraninya kau klaim palsu kado yang mulia langit. Apakah kau mencoba menyeret kami? Semua yang hadir ikut jatuh bersamamu. Ini keterlaluan. Menyebabkan kekacauan di jamuan ulang tahun. Menyinggung yang mulia langit. Hanya rakyat jelata dari lapisan masyarakat rendah berani bersikap begitu sombong. Ini benar-benar melanggar hukum. Pengawal, usir dia. Sekelompok orang rendahan yang oportunistik. Aku tidak sudi membuang kata-kata untuk kalian. Hadiah-hadiah ini untuk ayahku. Aku akan menyerahkannya sendiri ke tangan ayahku. Ayah, hadiah yang aku kirimkan. Apakah ayah puas? Tang Tianhong, hanya karena kau adalah kakak laki-lakuku aku menahan diri. Itulah mengapa aku belum melawanmu. Kau sama sekali tidak boleh serakah. Aku sekarang memegang pedang kehancuran besar yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Langit. Menurut hukum,
Melihat pedang ini, sama seperti melihat Yang Mulia Langit itu sendiri. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, berhati-hatilah karena Kiao Ting mungkin akan menghunus pedangnya dan mengeksekusimu atas nama Yang Mulia Langit. Mengapa ayah tidak berbicara? Apakah terjadi sesuatu padanya? Tidakkah kau mengerti maksud ayah? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Segera keluar. Jika saya memiliki putra yang tidak berbakti seperti itu, saya juga tidak akan mengakuinya. Jika saya adalah Tuan Tuatang, saya pasti sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Enya. Ayah, jika ayah marah padaku, aku bisa mengerti. Yang aku butuhkan hanyalah ayah memarahiku sekali saja. Dan aku akan segera pergi. Aku hanya ingin melihat ayah sekali saja. Tang Tianhong, apakah kau tidak mampu memahami ucapan manusia? Semua orang di sini ingin kau enyah. Jika kau tidak enyah sekarang, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Ayah, Tang Qiaoqing, apa yang terjadi pada ayah kita? Usir dia untukku. Ayah, harap tenang. Merusak kesehatanmu demi putra durhaka ini tidak sebanding. Tang Qiaoqing, apa sebenarnya yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang terjadi di sini? Pedang Desolat Agung kembali ke tempatnya. Lihat pedang Desolat Agung. Apa yang terjadi? Cepat lari. Dia benar-benar bisa memanipulasi pedang Desolat Agung. Mungkinkah dia adalah Yang Mulia Langit? Pantas saja Yang Mulia Langit ingin merayakan ulang tahun Ayah Tang. Jadi Yang Mulia Langit sebenarnya adalah putra dari Tuan Tuatang. Ayah, aku gagal memberimu masa pensiun yang damai. Putramu tidak berbakti. Kamu bajingan Tang Qiaoqing. Apakah kau membunuh ayahku? Tang Qiaoqing. Di balik layar. Mengapa ada mayat? Tuan Tuatan yang begitu dihormati oleh Yang Mulia Langit meninggal mendadak tanpa sebab. Mungkinkah kau demi memonopoli keuntungan dari Yang Mulia Langit dengan berani melakukan pembunuhan ayah? Tidak mungkin. Tang Tianhong jelas hanya seorang buruh rendahan di perbatasan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Yang Mulia Langit di atas 10.000 orang? Dia pasti menggunakan sihir untuk memanipulasi pedang kehancuran besar milik Yang Mulia Langit. Ayahku jelas juga dibunuh oleh sihirnya barusan. Semuanya sama sekali jangan percaya padanya. Tang Qiaoqing, apakah kau pikir kami buta? Pedang Desolat Agung ada di tangannya. Armor Starfall ada padanya. Tuan ini jelas adalah Yang Mulia Langit sendiri. Berapa lama kau berniat menipu kami? Sekelompok oportunis buta. Dan kau masih berani menyebut diri kalian elit Yunshan. Lan Wanshen, apa maksudmu? Mungkinkah keluarga Lanmu berniat menantang Yang Mulia Langit juga? Hanya berdasarkan satu pedang, satu set armor. Bisakah kau membuktikan dia adalah Yang Mulia Langit? Konyol, bocah. Tipu muslihatmu yang seperti ini hanya bisa membodohi rakyat jelata ini. Ketika kau bertemu dengan seseorang seperti keluarga Lan kami, yang benar-benar didukung oleh tentara Dotian, kau seharusnya menerima nasib burukmu saja. Mengapa aku tidak tahu jenderal mana dari pasukan Dultian yang menyandang nama keluarga Lan? Dengarkan baik-baik, aku Lan Fangsheng, putra tertua dari keluarga Lana. Adalah kapten distriksi di negara bagian timur tentara Dotian. Aku telah menerima informasi yang dapat dipercaya. Jenderal kanan Ji Rongsheng dari tentara Dotian saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Yang Mulia Langit memiliki tubuh penguasa tertinggi. Bahkan ajudan kepercayaannya belum tiba. Bagaimana mungkin dia mungkin hadir di sini? Benar sekali, Yang Mulia Langit komandan pasukan yang bermartabat. Bagaimana mungkin dia menghadiri perjamuan sendirian? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Memelihara sekelompok orang rendahan yang oportunistik. Aku tidak punya waktu untuk menuruti omong kosongmu. Tang Qiaoqing, karena kau mencoba menutupi jejakmu, maka aku akan menganggap itu sebagai pengakuanmu. Ayahku memperlakukanmu seperti putranya sendiri, membesarkanmu melalui kesulitan. Aku tidak pernah menyangka, telah membesarkan orang tak tahu terima kasih seperti itu. Hari ini aku akan menghukum mati kau atas nama surga. Tunggu. Berani-beraninya menyamar sebagai Yang Mulia Langit di perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Lanku, dan secara terbuka melakukan pembunuhan. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Paman Lana, cepat usir orang jahat ini. Mengusirnya.
Itu akan terlalu mudah baginya bukan? Perjamuan ulang tahun ini telah hancur seperti ini hari ini. Seseorang harus membayar harganya untuk ini. Tang Tianong, tunggu sampai Jenderal Kanan Ji Rongsheng tiba. Apa yang menantimu? Adalah hukuman militer berat dari tentara Do Tian. Benar sekali. Daripada mencoba menyelamatkan muka di sini, The film was translated lebih baik kau bersujud and dan meminta narrated maaf by lebih M cepat. Media. Mungkin ketika Jenderal Ji tiba, kami masih bisa memberikan kata-kata baik untukmu. Memungkinkanmu mati dengan cepat. Orang jahat yang kurang ajar. Cepat letakkan pedang desolat agung milik Yang Mulia Langit. Jika ada yang berani menghentikanku hari ini, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Tentara Do Tian ada di sini. Siapa yang menyebabkan masalah? Dengan rahmat surga yang tak terbatas Lan Fangsheng putra sulung keluarga Lan. dan otorisasi khusus dari otoritas kekaisaran, Kapten Distriksi di negara bagian timur tentara Do Tian, Lan Fangsheng hadir. Pencuri kecil yang berpura-pura menjadi Yang Mulia Langit itu. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Kakak orang ini menyamar sebagai Yang Mulia Langit dan menyebabkan kekacauan di perjamuan. Kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Jangan khawatir Yeren. Ayah memberitahuku segalanya dalam pesannya. Beberapa orang jahat yang tidak tahu dari mana dia merangkak keluar dan masih ingin mengandalkan trik murahan untuk memamerkan kekuatannya di sini. Benar-benar konyol. Kapten Lan, Anda datang tepat waktu. Anda bilang dia menyamar sebagai Yang Mulia Langit, tetapi dia bisa menggunakan pedang desolat agung. Bagaimana ini harus dijelaskan? Tentu saja itu, karena pedang itu palsu. Kapten Lan, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Pedang ini adalah Jenderal Kanan Ji Rongsheng. Secara pribadi dikirimkan kepada keluarga Tang. Apakah Anda menyarankan bahwa Jenderal Kanan Ji Rongsheng yang berjasa sengaja memalsukan pedang desolat agung milik Yang Mulia Langit? Tentu saja tidak. Seperti yang diketahui semua orang, pedang desolat agung adalah artefak suci tentara Do Tian. Melihatnya sama seperti melihat Yang Mulia Langit sendiri. Artefak suci yang begitu berharga. Bagaimana mungkin itu diberikan begitu saja? Tepat sekali. Maksud putraku adalah, pedang ini hanya digunakan untuk replika yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketulusan. Adapun pedang desolat agung yang asli, itu masih berada di tangan Yang Mulia Langit. Masuk akal, masuk akal. Baiklah, aku mengerti sekarang. Pantas saja orang jahat ini bisa memegang pedang kehancuran besar. Jadi itu hanya replika. Kebodohan yang picik, menipu diri sendiri dan orang lain. Jika benar seperti yang kau katakan, bahwa pedang ini adalah replika, lalu bukankah siapapun bisa mengangkatnya? Itu wajar. Karena itu masalahnya. Cabut dan tunjukkan pada semua orang. Apa yang begitu sulit tentang itu? Perhatikan baik-baik. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku curiga kau telah memasang mekanisme tertentu pada pedang ini. Hanya menunggu aku menghunus pedang, siap untuk menyergapku. Orang jahat yang kurang ajar. Kematian sudah dekat. Namun kau masih mencoba untuk merencanakan dan menjebak putraku. Untungnya putraku memiliki mata emas berapi dan melihat melalui tipu muslihatmu. Tidak heran, kau bersikeras datang untuk menghadiri perjamuan sebelum Jenderal Kanan tiba. Jadi kau takut bahwa rencanamu akan terbongkar oleh tentara Do Tian. Jika Kapten Lan tidak tiba tepat waktu, aku benar-benar akan hampir tertipu oleh penipu ini dan termakan. Ya kakak, berhentilah membuang kata-kata dengannya. Perjamuan ulang tahun yang megah hari ini telah dihancurkan olehnya. Cepat tangkap dia dan buat dia meminta maaf kepada Yang Mulia Langit. Menghadapi orang luar yang tidak tahu kebenaran ini, mungkin seni iblismu bisa menipu mereka. Tetapi sekarang setelah kau menghadapi otoritas yang sebenarnya, kau harus menyerah dengan patuh. Otoritas sejati. Kau hanya seorang kapten pasukan Do Tian. Benar-benar berani menyalahgunakan token regional. Berpura-pura di depan semua orang. Otoritas sejati pasukan Do Tian. Apakah kau mengabaikan Yang Mulia Langit? Seorang jenderal di luar ibu kota tidak terikat oleh semua perintah militer. Karena Yang Mulia Langit tidak hadir hari ini, aku adalah perwakilan dari pasukan Do Tian. Sungguh sombong. Bagi pasukan Do Tianku untuk memiliki kapten yang tidak berguna sepertimu, sungguh merupakan kesedihan bagi pasukan Do Tian kita. Hanya berdasarkan dirimu, kau yang bersusah payah melakukan kerja paksa di perbatasan, masih berhayal mengira kau adalah pasukan Do Tian. Sungguh konyol. Tang Qiaoqing. Aku tidak ingin membuang kata-kata dengan mereka. Jika kau punya nyali,
datanglah ke sini. Kau berani menyentuh orang-orangku di wilayahku. Para pengawal, tangkap orang jahat ini. Keras kepala berpegang pada cara lama. Benar-benar keras kepala. Habis kesabaranku menghadapi kebodohan kalian, yang melihat dunia dari dalam sumur. Enyahlah. Apel. Pengawal guru besar berbiaya miliaran milik keluarga Lanang. Pengawal guru besar ternyata dikalahkan hanya dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Tang Qiaoqing, aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Jika kau masih memiliki sedikit pun hati nurani, segera keluar dan jawab pertanyaanku. Aku bertanya padamu, apakah kau membunuh ayahku? Dan di mana adik perempuanku Tang Jexin? Kakak, tolong aku kakak. Dia datang mencariku. Yang mulia langit pasti rayakan ulang tahun ayahku. Jika kau menyelamatkanku, yang mulia langit pasti akan memberimu hadiah. Benar kakak, iblis ini baru saja membunuh Tuan Tua Tang. Dan sekarang dia mencoba melukai Qiaoqing. Dia jelas-jelas menentang yang mulia langit. Kau harus menangkapnya, itu pasti akan menjadi jasa besar. Pasukan Doutian, dengarkan perintahku. Tangkap dia untukku. Jadi bagaimana rasanya menghadapi pasukan Doutian? Kau tidak akan berani ceroboh, sekarang bukan. Aku peringatkan kau. Pasukan Doutian menyapu seluruh alam semesta. Di dalam 4 lautan, tidak ada yang bisa menentang kami. Jika kau tidak ingin mati, maka terimalah nasibmu dengan patuh. Mungkin yang mulia langit bahkan mungkin memberimu hukuman yang lebih ringan. Perintah militer adalah mutlak. Aku terpaksa bertindak. Aku tidak menyalahkanmu atas ketidakhormatanmu terhadapku. Tetapi sebagai prajurit pasukan Doutian, kalian harus menggunakan penilaian kalian sendiri. Aku hanya akan memberimu hitungan sampai 3. Jika kalian masih menunjukkan ketidakhormatan setelah itu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. 3. Dua. Mengapa kalian semua berdiri terpana? Dia hanya berpura-pura kuat. Cepat dan tangkap dia untukku. Jirongshan Jenderal Kanan pasukan Doutian telah tiba. Siapa yang berani membuat masalah? Salam Jenderal Kanan. Land Function Kapten Distriksi di negara bagian timur pasukan Doutian menyambut Jenderal Kanan. Lapor Jenderal Kanan. Orang ini menggunakan ilmu sihir untuk meniru yang mulia langit, menyebabkan kekacauan di perjamuan, dan menunjukkan pengabaian total terhadap otoritas. Anda harus menyelidiki secara menyeluruh. Tangkap dia, dan serahkan dia ke pengadilan. Salam yang mulia langit. Bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan bawahan ini, yang mulia langit. Tidak. Jenderal Kanan. Jangan tertipu oleh iblis ini. Pedang Desolate Agung di tanah itu palsu. Dan armor Starfall yang dia kenakan juga palsu. Ini, bagaimana mungkin yang mulia langit tiba di tempat ini sebelum Anda? Kau bajingan yang gagal mengenali Gunung Tai. Ini adalah pedang Desolate Agung yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin aku mengirim replika sebagai tanda kepercayaan yang mulia langit? Sungguh melampaui kebodohan. Jenderal Kanan, Anda pasti bercanda kan? Apakah Anda mengatakan orang ini apakah benar-benar terhormat secara surgawi? Jenderal Kanan, kau tidak tahu cerita lengkapnya. Pertama, orang ini tidak berpendidikan. Kedua, dia tidak punya latar belakang. Dia hanyalah buruh rendahan dari perbatasan. Bagaimana mungkin dia adalah yang mulia langit? Kau pasti salah mengira dia orang lain. Perlukah kau ajari aku cara mengenali yang mulia langit? Dia jelas-jelas. Niat yang mulia langit adalah agar saya tidak mengungkapkan identitasnya dulu. Dia jelas bukan yang mulia langit. Jenderal Kanan, Anda telah benar-benar membingungkan kami. Tang Tianhong bukanlah yang mulia langit. Lalu kepada siapa Anda baru saja berlutut? Saya berlutut kepada Pedang Desolate Agung. Pedang Desolate Agung mewakili wujud yang mulia langit. Apakah kalian semua tidak memahaminya? Jadi begitu rupanya. Tang Tianhong memang bukan yang mulia langit. Jangan bergembira terlalu cepat. Land Function. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kesalahan? Tidak. Jenderal Kanan, saya hanya bermaksud menghukum pencuri kecil yang meniru yang mulia langit ini. Aku, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kau masih berani menyangkal kesalahanmu? Berlutut. Apakah ada kesalahan? Apakah kau menyarankan agar kakakku harus berdiam diri dan melihat bajingan ini menyamar sebagai yang mulia langit tanpa mengambil tindakan? Jenderal Kanan,
Anda harus berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Anak saya dianiaya adalah masalah kecil, tetapi merusak reputasi pasukan Dotia adalah masalah serius. Tepat sekali. Beraninya kau? Apakah keluarga Lan mencoba secara terbuka menentang pasukan Dutian? Saya tidak berani, saya tidak berani, saya tidak berani. Yang menghukum Lan Fangsheng bukanlah saya. Itu adalah Yang Mulia Langit sendiri. Apakah? Tuan Yang Mulia Langit melihat semuanya dengan jelas, bahkan tanpa hadir di sini. Dia tahu setiap gerakanmu. Lan Fangsheng, kau tanpa izin sewenang-wenang memobilisasi pasukan Dotia untuk kepentingan pribadi. Menurut hukum militer, kau akan dilucuti dari pangkat militer dan diasingkan ke perbatasan untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Jangan-jangan saya telah dizalimi Jenderal Kanan. Aku, mobilisasi pribadi saya terhadap pasukan Dutian hanyalah untuk menyampaikan ancaman yang menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Saya sama sekali tidak punya motif egois. Kata-kata ini, pergilah jelaskan sendiri kepada Yang Mulia Langit bahwa dia pergi. Jenderal Kanan, saya sepenuhnya setia kepada Yang Mulia Langit. Kakak, Jenderal Kanan, saya telah dizalimi. Lan Wansheng, Lan Yiren, kalian berdua ayam dan anak membantu kejahatan, berkolusi dengan Tang Qiaoqing untuk membunuh Tuan Tuatang. Apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Tuan, kematian Tuan Tuatang tidak ada hubungannya dengan kami. Qiaoqing bisa membuktikannya. Tuan Tuatang meninggal karena sakit. Ya, ayahku menderita penyakit parah. Itu adalah kematian alami. Kami bisa bersaksi satu sama lain. Iya ya. Menderita penyakit parah. Gaji yang aku peroleh dari bertarung di luar. Saya mengirim semuanya pulang. Mengapa saya tidak melihatmu mengobati penyakit ayahmu? Tetapi malah kamu menghabiskan sejumlah besar uang, menyewa mobil mewah dan rumah besar. Ini, Selain itu, jika itu benar-benar kematian alami, mengapa kamu tidak mengadakan pemakaman untuk ayahmu? Sebaliknya kamu menggunakan jenazahnya untuk mengatur perjamuan ulang The tahun film was palsu ini. translated Jelas kamu and menyembunyikan sesuatu. narrated by apakah kau berhak Amelia. bicara di sini? Kau sudah bertahun-tahun tidak pulang. Akulah yang bekerja tanpa lelah, merawat ayah dan adik perempuanku. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Apakah kamu menyeratkan bahwa saya telah berbuat salah padamu? Baiklah, asalkan kamu memberitahuku keberadaan Jiasin. Setelah saya menemukan Jiasin dan menanyakan apa yang terjadi padanya, jika saya benar-benar melakukan kesalahan, saya bersedia berlutut di hadapanmu dan bersujud untuk mengakui kesalahan saya. Jiasin dia. Jiasin dan adik laki-lakiku Lan Yunhao jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia saat ini sedang menikmati waktu yang penuh gairah bersamanya, menghabiskan malam yang indah bersama. Mereka akan segera mengadakan pernikahan. Mereka tidak bisa lebih bahagia lagi. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini seperti memaksa wanita tak bersalah berbuat memalukan. Bagaimana mungkin orang tahu ayahnya tewas tragis? Tak masuk akal berpesta saat sedang berduka. Selain itu, jika mereka benar-benar saling mencintai dengan penuh gairah, mengapa kita tidak melihat mereka menghadiri perjamuan ulang tahun ayah? Jelas kalian semua telah menahan adik perempuan saya di bawah tahanan rumah. Jenderal Kanan, apakah Yang Mulia Langit Shui telah dipengaruhi oleh sihir iblis ini sehingga dia menghukum kami? Mohon bawa kami menemui Yang Mulia Langit. Keadaannya tidak seperti yang dia jelaskan. Saya pikir iblis sesungguhnya yang mencoba menyihir Yang Mulia Langit adalah kalian semua. Pengawal, bawa ketiga orang ini pergi dan tahan mereka. 20 pukulan berat untuk setiap orang, sambil menunggu perintah lebih lanjut. Jenderal mohon pertimbangkan kembali. Jenderal, kasihanilah. Kami tahu kami salah. Tunggu, tahan Tang Qiaoqing di sini. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan dengannya. Bawa anggota keluarga Lanang dan tokoh terkemuka Yunchen lainnya yang tidak tahu apa-apa. Pergi segera. Tangani mereka satu persatu. Pergi. Cepatlah. Jenderal Kanan. Kau tak bisa bedakan benar dan salah. Keluarga Lan pasti lapor Yang Mulia Langit. Ini belum berakhir. Cepat. Pergi. Kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan adik perempuan saya Jiasin. Ingat jangan sampai musuh curiga. Saya khawatir mereka mungkin mengambil tindakan nekat dan melukai adik perempuan saya. Ya Tuan. Juga, berikan ayah saya pemakaman yang layak. Dan gantikan pakaiannya dengan pakaian yang pantas. Dia menderita sepanjang hidupnya. Saat dia pergi, jangan biarkan dia menderita keluhan lagi. Saya mengerti. Menggurus pedang desolat agung. Jenderal Kanan menyebut dirinya sebagai bawahan. Kau. Apakah kau benar-benar Yang Mulia Langit? Tang Qiaoqing. Mulai sekarang, saya bertanya satu pertanyaan, dan kamu menjawab satu pertanyaan. Jika kamu terus berbohong tanpa henti,
Jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan kita di masa lalu. Mengerti. Saya bertanya padamu, apakah kamu membunuh ayah? Tidak, ayah benar-benar meninggal karena sakit. Masih berbohong. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksa jenazahnya. Aku bersumpah demi langit, ayah benar-benar meninggal karena penyakit mendadak. Aku jelas tahu bahwa Yang Mulia Langit akan datang menghadiri jamuan ulang tahunnya. Namun aku tetap membunuhnya. Bukankah itu berarti sengaja menantang Yang Mulia Langit? Benarkah? Sungguh, ayah membesarkanku sendirian. Bahkan jika aku benar-benar tidak manusiawi, aku tidak mungkin melakukan pembunuhan ayah. Apa itu? Ini adalah obat yang kubeli untuk ayah. Aku belum memberikannya kepada ayah ketika ayah tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Saya akan percaya sementara bahwa kamu tidak membunuh ayah. Tetapi bagaimana kamu menjelaskan masalah yang menyangkut Jiasin dan keluarga Lan? Itu adalah putra bungsu keluarga Lan, Lan Yunhao, yang dibutakan oleh nafsunya. Dia menaruh hati pada Jiasin. Jika aku tidak setuju, dia akan membuat kami mustahil bertahan hidup di Yenchan. Aku tidak punya pilihan. Apapun yang terjadi, fakta bahwa kamu gagal untuk merawat ayah dan adik perempuanmu dengan baik. Saya benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Tetapi kamu masih punya kesempatan untuk menebus dosa. Kakak, kau harus memaafkanku. Aku tahu aku salah. Jika aku tahu kau adalah Yang Mulia Langit, aku tidak perlu takut pada keluarga Lan sama sekali. Bagaimana kau ingin aku menebus dosa? Katakan padaku. Aku sama sekali tidak akan menolak. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tetapi masa depan masih bisa direbut. Ayah sudah meninggal. Tetapi kita sama sekali tidak boleh membiarkan tragedi terjadi pada Jiasin lagi. Saya sengaja tidak mengungkapkan identitas saya kepada keluarga Lan barusan. Justru karena saya takut keluarga Lan yang tidak punya tempat tujuan. Saya akan mengatur agar Jirongseng dengan sengaja membiarkan harimau kembali ke gunung. Biarkan keluarga Lan melanjutkan pernikahan seperti biasa. Pada saat itu, saat mereka lengah, kita akan menyelamatkan Jiasin. Kakak, apa yang harus kulakukan? Kamu bawa pedang desolat agung ke keluarga Lan dan beritahu anggota keluarga Lan bahwa Yang Mulia Langit sendiri telah tiba. Saya membuang pedang desolat agung dan melarikan diri dalam kepanikan. Yang Mulia Langit mengeluarkan perintah bunuh, mempercayakan pedang desolat agung kepadamu. Untuk menangkap saya penipu ini, akan ada hadiah besar saat itu. Tidak masalah kakak. Aku pasti akan memperbaiki kesalahanku. Juga, saya akan mengadakan pemakaman untuk ayah. Tetapi kamu dilarang hadir. Ayah dan saya tidak pernah ingin melihatmu lagi. Mengerti. Aku akan segera pergi. Jika dia benar-benar Yang Mulia Langit, mengapa dia tidak berani membunuhku? Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Jangan. Tidak bisa duduk. Berhentilah membuat masalah. Turun. Kau kembali. Bagaimana hasilnya? Hadiah apa yang diberikan Yang Mulia Langit padamu? Tidak. Di mana kakak ipar? Jangan sebutkan itu. Kami bahkan tidak melihat Yang Mulia Langit manapun. Apel. Kiao King punya kakak laki-laki bajingan bernama Tang Tianhong. Dia pergi ke Yang Mulia Langit untuk mengajukan keluhan. Mengatakan kami membunuh Tuan Tua Tang. Dia juga mengklaim kakak laki-lakimu memobilisasi pasukan tanpa izin. Yang Mulia Langit benar-benar mempercayainya. Mencopot kakak laki-lakimu dari jabatannya. Dan bahkan memukul saya dan kakak perempuanmu. Masing-masing 20 pukulan berat. Kiao King juga ditahan di tempat. Mungkin sekarang dia sudah menemui kemalangan. Siapa yang berani bertindak begitu sombong? Dari mana datangnya pelaku kejahatan ini? Berani menindas keluarga Lan saya. Tunggu saja. Saya akan segera membawa pengawal keluarga Lan dan pergi menangkapnya. Jangan pergi. Pelaku kejahatan ini memiliki keterampilan luar biasa. Pengawal keluarga Lan kita bukan tandingan baginya. Begitu kuat. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke ibu kota untuk menemui Yang Mulia Langit. Dendam ini harus saya balas. Paman jangan panik. Balas dendam ini bisa tercapai. Kiao King, kau baik-baik saja. Mengapa kau memegang pedang Daslate Agung? Masalah ini, ceritanya panjang. Setelah semua orang pergi, Tianhong itu hampir membunuhku dengan pedang. Untungnya Yang Mulia Langit tiba tepat waktu. Tianhong itu melarikan diri dengan panik. Seperti yang diduga, Tang Tianhong itu meminjam pamor Yang Mulia Langit dan bahkan menipu Jenderal Kanan Jirongshen. Sekarang, Yang Mulia Langit telah menyerahkan pedang Desolate Agung kepadaku, memerintahkanku untuk menangkap Tang Tianhong. Setelah itu, akan ada hadiah besar. Jadi begitulah yang terjadi. Pantas saja pelaku kejahatan ini begitu bersemangat untuk mengusir kita. Dia takut Yang Mulia Langit akan tiba dan mengungkap rencananya. Yunhao, keluarkan perintah kepada bawahan. Kirim orang untuk mencari Tang Tianhong di seluruh kota. Tidak perlu repot-repot.
Bukankah adik perempuannya masih ada di tangan kita? Bersikaplah sedikit patuh. Karena Tang Tianhong sangat peduli pada keluarganya, pernikahan antara Tang Jiasen dan saya akan dilanjutkan sesuai jadwal. Saya tidak percaya dia akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana menurutmu kakak ipar? Benar, tepat sekali. Kami akan menghubungi pasukan Dultian sebelumnya dan meminta mereka menjaga pernikahan. Begitu Tang Tianhong tiba di lokasi, kami akan segera menangkapnya. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan masalah di masa depan. Kau sangat bersemangat untuk melihat kakak laki-lakumu, bukan? Jangan terburu-buru. Saya akan memberi kalian berdua kesempatan untuk berbicara. Tang Qiaoqing, kamu bajingan. Tunggu saja. Kakak Tianhong tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau dengar itu, kakak ipar? Sudah terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Saya menasihati Anda. Sama sekali jangan menjadi orang yang bermain aman. Bertaruh pada kedua sisi. Itu benar. Bahkan jika aku benar-benar menuruti dan menyelamatkan Tang Jiasin, bisakah kakak Tianhong benar-benar memaafkanku? Atau aku memberitahu keluarga lain yang sebenarnya? Mungkin dengan menyandera Tang Jiasin, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Sebenarnya, jika dia benar-benar menjadi orang yang bermain aman, keluarga Lanu, saya tentu saja tidak akan membiarkannya lolos juga. Kakak, Ji Rongsheng benar-benar membiarkanmu keluar. Orang tua itu, bagaimana dia bisa pantas memenjarakan saya? Saya sekarang punya pendukung yang jauh lebih kuat. Jenderal kiri pasukan Dutian, Xing Wanshan. Xing Wanshan, jenderal kiri pasukan Dutian. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Cepatlah dan beri hormat kepada jenderal kiri. Salam jenderal kiri. Salam jenderal kiri. Izinkan saya memperkenalkan jenderal kiri Xing Wanshan. Dia adalah seorang jenderal yang setara dengan jenderal kanan, Ji Rongsheng. Di pasukan Dutian, dia adalah tokoh utama yang hanya kalah dari Yang Mulia Langit. Semuanya berdirilah, tidak perlu terlalu formal. Aku sudah mendengar tentang kesulitan kalian. Tertipu oleh iblis Tang Tianhong itu. Aku tidak menyalahkan kalian. Yang Mulia Langit beroperasi secara rahasia di dalam pasukan. Para perwira dan prajurit hanya tahu nama kodenya. Bahkan aku belum melihat wajah aslinya. Apalagi kalian semua. Bagaimana mungkin Yang Mulia Langit, seorang rakyat jelata dari asal-usul yang begitu rendah? Jenderal kiri, apakah ini benar? Lalu mengapa jenderal kanan Ji Rongsheng mendengarkan dan mematuhi iblis itu sepenuhnya? Si bodoh Ji Rongsheng itu pasti telah disihir oleh iblis Tang Tianhong itu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi orang kepercayaan Yang Mulia Langit. Kali ini, setelah aku melapor kepada Yang Mulia Langit, mengungkap kebodohannya, posisi orang kepercayaan itu seharusnya menjadi milikku. Aku tahu mengapa dia tidak berani membunuhku. Jadi dia benar-benar bukan Yang Mulia Langit. Aku hampir tertipu olehnya. Bagus sekali. Sekarang dengan bantuan jenderal kiri, keluarga Lan pasti akan memanfaatkan hari pernikahan ini menangkap Tang Tianhong. Aku sudah memberitahu para kapten unit pasukan Dutian untuk datang dan menghadiri pernikahan. Selama Tang Tianhong berani menunjukkan wajahnya, berbagai unit pasukan Dutian pasti akan menjatuhkannya. Pada saat itu jenderal kiri akan dipromosikan dan diberi hadiah. Dan aku Lan Fangsheng akan dikembalikan ke posisi lamaku. Kemakmuran dan kesuksesan akan segera tiba. Yun Hao, cepatlah dan persiapkan pernikahan. Aku ingin Tang Tianhong dihancurkan berkeping-keping. Dimengerti. Ayah, putramu tidak berbakti. Semoga ayah beristirahat dalam damai. Saya akan menghormati ayah di kehidupan berikutnya. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahan Lan Yun Hao. Silakan sambut pengantinku, Tang Jiasin, ke atas panggung. Lihat itu. Sungguh. Mari kita ucapkan selamat kepada pasangan yang penuh kasih ini saat mereka memasuki gerbang pernikahan. Sembahan pertama kepada langit dan bumi. Manis dan bahagia. Sembahan kedua kepada orang tua yang terhormat.
Semoga naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Suami dan istri saling membungkuk. Penuh cinta dan pengabdian. Aku nyatakan. Upacara selesai. Itu dia. Lari-lari. Pergi, cepatlah pergi. Pergi, cepatlah pergi. Tang Tianhong, kau si pengakau ini benar-benar datang. Lepaskan adik perempuan saya. Saya masih bisa meninggalkan kalian mayat yang utuh. Terakhir kali keluarga Kulane dengan baik hati mengadakan perjamuan ulang tahun untuk ayahmu. Namun kau sengaja merusak acara itu. Keluarga Lan menikahi adik perempuanmu. Dan kau masih datang ke sini untuk membuat masalah. Tidakkah kau ingin melihat keluargamu baik-baik saja? Membungkam mulut adik perempuan saya dan mengikat tangannya. Kamu menyebut itu berbuat baik padanya. Disiksa dan dipaksa menikah. Kamu menyebut itu berbuat baik padanya. Kalian semua adalah binatang berwujud manusia. Yang disebut bangsawan yang kuat. Saling berkolusi. Bahkan fakta tepat di depan mata kalian. Apakah kamu mengabaikan mereka? Faktanya adalah adik perempuanmu. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Lan, akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Dan akan sepenuhnya berubah mulai sekarang. Naik ke kelas sosial para elit. Dan apa yang kau sebut penyelamatan adik perempuanmu, hanya memaksanya kembali ke keadaan aslinya. Tanpa latar belakang. Hanya seorang gadis desa tanpa masa depan. Benar sekali. Selain itu, memukul adalah kasih sayang, memarahi adalah cinta. Jika kami tidak memperlakukannya sebagai salah satu keluarga kami sendiri, mengapa kami begitu peduli padanya? Omong kosong belaka. Kyoking, apakah itu yang kamu pikirkan juga? Selama pernikahan, kamu berpura-pura menyandera Jiasin dan mengancamku. Lalu aku berpura-pura menyerah untuk membuat anggota keluarga Lan lengah. Dan kemudian kamu akan membawa Jiasin dan melarikan diri. Selama kamu dan Jiasin aman, aku tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Mengerti? Setelah Tang Tianhong menyerah, bukankah aku akan bisa menangkapnya dengan mudah? Bajingan ini hampir menipuku, menyinggung keluarga Lan, kemuliaan dan kekayaanku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusaknya. Tang Tianhong, terakhir kali aku menghormatimu sebagai kakakku. Itulah mengapa aku tidak membuat segalanya terlalu buruk. Tapi kau masih tak kenal lelah, mencoba merusak hubungan baik antara Jiasin dan aku. Lepaskan Jiasin. Jangan mendekat. Satu langkah lebih dekat. Aku akan membunuh Jiasin dan kemudian bunuh diri. Jika tidak kaya, aku lebih baik mati. Baiklah, jangan gegabah. Sekarang berlutut dan menyerah dengan patuh. Apakah ini orang yang kau bicarakan? Tang Tianhong pada perjamuan ulang tahun Tuan Tua Tang. Benar-benar tak tertandingi bukan? Aku pikir dia semacam tokoh hebat. Aku tidak pernah menyangka. Dia hanyalah seseorang yang berani, tapi bodoh. Hanya orang bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sendirian, setelah membuat masalah bagi keluarga Lanku sekali, kau bisa membuat masalah bagi keluarga Lanku untuk kedua kalinya? Itu hanyalah mimpi belaka. Dia benar-benar berpikir bahwa yang mulia langit yang maha kuasa itu bukan. Sungguh bodoh tidak tahu langit dan bumi. Badut tak berarti. Pengawal, ikat dia untukku. Kawal dia ke pasukan Dutian untuk melenyapkan momor bagi yang mulia langit. Perhatian para penjaga keluarga Lan kini sepenuhnya tertuju padaku. Kesempatan bagus. Kyoking sekarang. Bawa Jiasin dan cepatlah pergi. Ayo cepat pergi. Apa? Tang Kyoking, beraninya kau mengkhianati keluarga Lan kami? Ini keterlaluan. Pengawal keluarga Lan berkumpul. Hentikan mereka untukku. Kyoking, kamu bawa Jiasin dan cepatlah pergi. Aku akan melindungi mundurnya kalian berdua tanpa kekhawatiran dari belakang. Mereka bukan tandinganku. Cepat, Kyoking. Bergerak cepat. Mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Kau. Kyoking. Apa yang kamu lakukan? Kakak, rencanamu memang cukup bagus. Aku hampir benar-benar percaya kau adalah yang mulia langit. Sayang sekali. Keluarga Lan mengundang. Sosok hebat sejati dari pasukan Dutial telah tiba. Dan dia melihat melalui skemamu. Tang Tianhong, tidak ada yang mau bergabung denganmu dalam memerankan tragedi ini. Keluarga Tangmu sudah lama hancur. Beraninya kau masih mencoba menyesatkan Kyoking agar bersekongkol denganmu. Apakah kau ingin dia menemanimu ke daerah perbatasan untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan? Benar kakak, aku berbeda darimu. Aku tidak ingin merusak masa depanku sendiri. Aku minta maaf.
Tang Qiaoqing, aku menganggapmu sebagai darah dagingku sendiri. Aku bersedia melupakan masa lalu. Berharap kamu akan berubah menjadi lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan hanya demi sedikit keuntungan mengkhianati kerabatmu sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa ditebus lagi. Aku membenci. Aku tak tertolong lagi. Jika keluarga Tang Hai tidak benar-benar miskin, namun bersikeras menerimaku, aku bisa saja punya tempat yang lebih baik untuk dituju. Mungkin beberapa keluarga kaya kekurangan seorang putra, dan akan mengadopsiku. Aku pasti sudah menjadi pewaris keluarga terpandang sejak lama. Aku hanya memilih jalan yang seharusnya aku ambil sejak awal. Kau tidak bisa menyalahkanku. Kamu benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaanmu makan kotoran. Aku mempertimbangkan ikatan kita sebagai saudara. Aku masih ingin mengampuni nyawamu, karena kamu menolak bertobat. Maka jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Bagaimana dia masih bisa berjalan? Qiaoqing, cepat dan berikan dia tusukan lagi. Aku tidak akan melancarkan serangan mendadak. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Penjahat kurang ajar. Pasukan Du Tiao telah tiba. Menyerah segera. Jenderal kiri pasukan Du Tian, Xing Wanshan ada di sini. Iblis jangan bertindak sembarangan. Xing Wanshan, tokoh besar dari tentara Dultian yang diundang oleh keluarga Lan. Ternyata itu kamu. Aku akui kau punya sedikit wawasan. Benar. Orang ini adalah jenderal di Dultian Army. Kedua setelah Yang Mulia Langit, Jenderal kiri Xing Wanshan. Jenderal Xin, dia langsung melihat. Skema jahatmu meniru wibawa Yang Mulia Langit. Tunggu saja pembalasanmu kalau begitu. Sejak zaman kuno posisi kanan dihormati. Jenderal kedua setelah Yang Mulia Langit seharusnya adalah Jenderal kanan Ji Rongsheng. Kapan giliranmu Xing Wanshan? Ji Rongsheng. Bocah, kau sendiri yang mengungkapkannya. Jenderal Xing tahu segalanya. Bahwa kau dan Ji Rongsheng itu berkolusi dalam kejahatan, bersekongkol untuk menodai wibawa Yang Mulia Langit. Mencuri pedang Desolate Agung, menyebabkan kekacauan di perjamuan Yang Mulia Langit, menghasut Dultian Army. Salah menyampaikan perintah Yang Mulia Langit. Salah satu dari ini saja adalah kejahatan besar yang cukup untuk menjamin pemusnahan 9 generasi kerabatmu. Jika kau bersujud dan mengaku sekarang, mungkin kau akan menderita sedikit lebih ringan. Aku tidak menyangka bahwa saat menyingkirkan pengkhianat internal, aku justru akan memancing ikan sebesar ini. Sejauh yang aku tahu, terlepas dari pelakunya yang melakukan kejahatan apapun yang kamu sebutkan, sebelum mengerahkan pasukan, persetujuan dari Yang Mulia Langit diperlukan. Kamu mengerahkan pasukan tanpa izin. Apakah kamu mengabaikan Yang Mulia Langit? Iblis lancang, masih menyebarkan rumor jahat di sini. Kesetiaanku kepada Yang Mulia Langit-langit dan bumi menjadi saksi. Mengerahkan pasukan terlebih dahulu adalah karena aku takut pencuri tua Ji Rongsheng itu akan memberimu petunjuk dan membiarkanmu iblis ini melarikan diri. Tepat sekali, setelah kau ditangkap dan dikawal ke hadapan Yang Mulia Langit, posisi ajudan terpercaya ini akan jatuh ke tangan Jenderal Xin. Berhenti membuang kata-kata untuknya. Semua pasukan dengarkan perintahku. Tangkap dia. Masuk. Tang Tianhong, kau benar-benar terbawa oleh aktingmu sendiri. Di depan Jenderal kiri Xing Wanshan, kau masih berani menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Apakah kau lelah memiliki kepalamu bertengger di bahumu karena terlalu berat? Qiaoqing, kakak laki lakumu benar-benar menyedihkan. Kematian sudah di depan mata. Namun dia malah mulai menggunakan fantasi untuk mematikan perasaannya. Tindakan Yang Mulia Langit di dalam pasukan memang rahasia. Bahkan aku hanya pernah melihat punggungnya. Tetapi sosok seperti Yang Mulia Langit, bahkan jika seseorang belum melihat wajah aslinya, bukanlah seseorang yang bisa ditiru oleh orang kecil sepertimu. Bisa seenaknya meniru. Benar. Jenderal Xin, orang ini benar-benar memberontak. Saya mengusulkan agar kita potong dulu lidahnya untuk membalaskan dendam Yang Mulia Langit. Sekelompok orang bodoh buta, makhluk tak berarti, sepertinya kamu. Menolak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, padang desolat agung. Kembali. Dan kau masih berusaha meniru kekuatan ilahi Yang Mulia Langit, meminjam kekuatannya. Keluarga Lan kami, pedang Desolat Agung sudah lama diamankan, dikubur di tambang mineral. Keluarga Lan kami berjarak 50 km. Selain itu, pedang itu dilapisi beton bertulang. Kecuali itu adalah Yang Mulia Langit sendiri. Tidak ada yang bisa memanggilnya keluar. Kau sebaiknya menyerah saja pada ide itu. Hanya 50 km. Kalau begitu biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Masih keras kepala di sini. Pedang Desolat Agung alat Yang Mulia Langit basmi bandit.
Wilayah meluas hingga 1127 km. Meskipun aku tidak tahu sihir macam apa yang kau gunakan sebelumnya untuk memerintah pedang Desolate Agung, tetapi orang yang bisa melintasi jarak 805 km, memanggil pedang Desolate Agung, adalah Yang Mulia Langit. Halo, ini buruk kepala keluarga Laneng. Pedang Desolate Agung yang kami segel tiba-tiba menghancurkan Betan dan terbang menuju Yunchan. Apel, bagaimana pedang Desolate Agung masih bisa mematuhi panggilannya? Ini tidak mungkin. Mungkinkah orang yang berdiri di hadapan kita ini orang biasa dengan penampilan biasa-biasa saja ini? Sungguh dia adalah Yang Mulia Langit. Jadi naga ilahi melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya. Paman, apakah paman serius? Apakah pedang Desolate Agung benar-benar sedang dalam perjalanan? Mungkinkah itu benar-benar tipuan iblis? Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Aku tahu apa yang terjadi. Dia pasti menyuap para penambang dan sengaja menyebarkan informasi palsu. Ya, pasti begitu. Bocah ini pasti sedang bermain trik. Kau bajingan, kau yang bermarga Tang. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Jika kau ingin adik perempuanmu hidup, kau harus segera mengakui kesalahanmu dan tunduk pada hukum. Kakak cepat pergi. Baiklah, aku bisa menyerah. Jangan mempersulit adik perempuanku. Kakak, jangan dengarkan mereka. Jangan khawatirkan aku. Jiasin, Menangis dan meratap, kau sangat menyebalkan. Aku mohon biarkan kakakku pergi. Aku bersedia menikahimu. Aku bersedia. Kau tiba-tiba menjadi begitu bijaksana. Tampaknya adik perempuan ini membutuhkan kakak laki-lakinya untuk mendisiplinkannya. Jiasin, pedang Desolate Agungku akan segera tiba. Kakak, jangan memaksakan diri. Kali ini giliranku untuk melindungimu. The film was translated and Kita belum narrated menyelesaikan by upacara yang Amelia. kita mulai. Aku akan menyelesaikannya. Bisakah kamu membiarkan kakakku pergi? Itu tergantung pada seberapa tulus sujudmu. Jiasin, jangan. Tidak. Wanita rendahan ini, Tang Jiasin, bersedia menikahi Lam Yunhao dan menjadi istrinya. Tidak, Jiasin. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau juga menyeret kerabatmu. Jelas adik laki-laki dan adik perempuanmu berhubungan dengan keluarga Lan kita. Kau bersikeras melepaskan masa depan yang hebat ini. Dan bersikeras menentang kami. Mengapa kau harus mempersulit dirimu sendiri? Sekelompok orang yang ditakdirkan celaka. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa untuk mengobrol. Kau masih berbicara keras. Sikapmu ini, andai saja bisa seperti adik perempuanmu, sedikit lebih baik saja. Aku akan mengira masalah ini bisa berakhir di sini. Tapi sekarang, aku rasa itu tidak cukup. Kau harus bersujud sekali lagi. Bajingan. Tundukkan kepalamu. Bukan harga diri adik perempuanmu dengan pengabaian seperti itu. Dan kau masih berani mengatakan itu demi dia. Sungguh puncak kemunafikan. Tang Tianhong, jangan keterlaluan. Tang Jiasin sudah bersujud untukmu. Dan kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Haruskah Jiasin menanggung siksaan tanpa akhir sebelum kau merasa puas? Jadi kenapa? Kau tidak senang tentang itu? Kalau begitu aku akan menusuk kakak laki-lakimu sekali lagi. Aku senang. Jiasin, jangan. Istriku yang baik. Gadis yang baik. Namun, aku telah berubah pikiran sekarang. Aku merasa bahwa orang seperti kakak laki-lakumu tidak pantas menjadi kakak iparku. Kau, jadilah selirku saja. Baiklah. Aku Tang Jiasin. Bersedia menjadi gundik Lan Yunhao. Apa yang sedang terjadi? Ayah, cepat lihat ponselmu. Ada benda terbang tak dikenal. Mendekati Yuncheng dengan cepat. Semua warga diminta untuk tidak keluar rumah. Benda terbang tak dikenal. Mungkinkah itu pedang Desolate Agung? Jika memang begitu, Tang Tianhong benar-benar memanggil pedang Desolate Agung. Bukankah mereka bilang hanya Yang Mulia Langit yang bisa memanggil pedang Desolate Agung dari jarak sejauh itu? Kehancuranmu sudah di depan mata. Menyerah segera. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jenderal Xin, apakah kau benar-benar yakin bahwa anak ini bukan Yang Mulia Langit? Keluarga Laneng dihormati sebagai keluarga nomor 1 di Yunchan. Aku pikir kau akan memiliki lebih banyak wawasan. Aku tidak pernah menyangka kau juga akan menjadi sekelompok orang yang melihat bahaya hayalan. Kau telah dibodohi oleh pelaku kejahatan ini begitu lama, dan kau masih percaya tipuannya. Ini jelas hanya
kaki tangannya yang melindunginya. Jenderal Xin, maafkan kelancanganku. Anak ini penuh dengan rencana licik. Aku mengusulkan untuk mengeksekusinya di tempat, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Eksekusi di tempat. The film was translated Apakah Sing Wan-san and pikir dia narrated pantas? by M. Bahkan jika seorang yang mulia langit mengeksekusi seorang kriminal, dia masih perlu mengikuti prosedur yang benar. Orang picik seperti dia, yang menghargai posisi resminya di atas segalanya, bagaimana mungkin dia mengambil risiko karirnya sendiri? Untuk penjahat keji sepertimu, iblis yang sombong, bagaimana jika aku mengeksekusimu dulu dan melapor nanti? Bertindak atas dorongan hati, menginjak-injak hukum. Inilah mengapa kamu tidak dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Dan kau masih berani berteriak-teriak. Baiklah, aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Hentikan. Jenderal Kanan Ji Rongshen telah datang untuk mengawal pengantin. Sing Wanshan, beraninya kau. Berani-beraninya mengikat Yang Mulia Langit, dan bahkan menghunus pedang melawannya. Sing Wanshan, apakah kau tidak lagi menghargai kepalamu? Bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkan. Aku memohon ampunan dari Yang Mulia Langit. Yang Mulia Langit. Jenderal Ji, pada perjamuan ulang tahun terakhir, bukankah kau dengan tegas menyatakan bahwa Tang Tianhong bukanlah Yang Mulia Langit? Itu adalah Tuan Yang Mulia Langit. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya terlalu dini. Memperingatkan musuh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memancing keluar kelompokmu ini? Para pengkhianat ini, terutama kau, Sing Wanshan. Yang Mulia Langit memperlakukanmu dengan murah hati. Alih-alih dengan benar mencapai jasa dan ketenaran, dan membalas budi Yang Mulia Langit, kau malah tidak mampu membedakan benar dan salah. Bergaul dengan para pengkhianat ini, berniat membunuh Yang Mulia Langit. Apa hukuman yang pantas kau terima? Berhentilah bersikap soal di sana, dan meminjam kekuatan harimau. Jenderal Sing sudah melihat melalui skema jahatmu. Ji Rongshen, kau mengandalkan orang lain, yang tidak tahu wajah asli Yang Mulia Langit. Semena-mena, mencari rakyat jelata untuk meniru Yang Mulia Langit. Berusaha menyingkirkan Yang Mulia Langit. Sayang sekali, aku sudah melihatnya sejak lama. Kau sandera penguasa, demi kendalikan bangsawan. Jika kau berlutut dan mengakui kejahatanmu sekarang, aku masih bisa mengingat bahwa kita adalah rekan kerja. Mengucapkan beberapa kata baik kepada Yang Mulia Langit atas namamu. Sing Wan-san, berhentilah menipu dirimu sendiri. Berhenti sebelum jurang, dan masih ada waktu untuk kembali. Aku ingat bahwa kamu pernah meraih jasa bagi negara. Jika kamu mengakui kejahatanmu dan tunduk pada hukum sekarang, aku bisa mempertimbangkan. Hanya mencopot posisi resmimu saja, dan mengampuni hidupmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau pantas memberiku perintah? Mati. Yang Mulia Langit, hati-hati. Orang tua, kau benar-benar berkomitmen pada seluruh sandiwara ini. Demi seorang pengganti yang ditemukan entah di mana. Kau berani benar-benar melawanku sampai mati. Untuk hari ini, bertahun-tahun aku bersiap menanti fajar. Usiamu sudah lanjut. Dan kau bukan lagi tandinganku. Sing Wanshan, jika aku tahu lebih awal tentang ambisi serigalamu, seharusnya aku sudah mengeksekusimu sejak lama. Selama aku masih bernapas hari ini, kau tidak akan menyentuh venerasi surgawi sedikit pun. Jika dia benar-benar venerasi surgawi, apakah dia membutuhkanmu untuk maju dan bertarung? Kurasa kalian berdua, yang tidak bisa lagi mempertahankan sandiwara ini kan? Tepat sekali, Yang Mulia Langit yang sejati. Bagaimana mungkin dia ditikam oleh orang biasa sepertiku? Tang Tianhong tak berguna, karena memalsukan identitas Yang Mulia Langit adalah penghinaan terbesar bagi Yang Mulia Langit. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Itulah mengapa aku tidak waspada. Dan kau malah menafsirkan itu sebagai aku orang yang tidak berguna. Tang Qiaoqing, aku harap ketika kau memohon belas kasihan nanti, jangan coba menggunakan kekerabatan sebagai alasan lagi. Tang Qiaoqing, kau bajingan, tak tahu terima kasih. Aku yakin, kakakku adalah Yang Mulia Langit. Tunggu saja untuk pergi ke alam baka, dan menebus dosa-dosamu kepada ayah. Kau, diam, Tang Tianhong. Karena kau menolak menerima kebaikan, maka tunggulah untuk mengambil mayat adik perempuanmu. Waktumu sudah habis. Ini, pedang desolasi agung. Apakah ini benar-benar pedang desolasi agung? Bagaimana mungkin, selain venerasi surgawi sendiri, bagaimana mungkin orang lain memanggil pedang desolasi agung dari jarak 1000 mil? Tang Tianhong, dia tidak mungkin benar-benar Yang Mulia Langit kan? Jenderal Xin, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang, benda terbang di berita itu adalah tipuan oleh kaki tangan Tang Tianhong? Bagaimana pedang desolasi agung benar-benar terbang ke sini? Jangan panik, kebetulan. Ini pasti kebetulan. Pedang desolasi agung ini pasti palsu. Kalau tidak, Tang Tianhong pasti telah menyesatkan venerasi surgawi dan meminta venerasi surgawi memanggilnya untuknya. Singkatnya, Tang Tianhong mustahil menjadi venerasi surgawi. Katak di dalam sumur melihat langit berbintang yang luas. Apakah kau akhirnya kehabisan kata-kata? Sing Wan-san, kau pernah mengikuti Yang Mulia Langit berperang. Keaslian pedang desolat agung ini, kau pasti yang paling tahu tentang itu.
Saat ini, apakah kau masih berusaha untuk menutup mata dengan sengaja dan menipu diri sendiri serta orang lain? Jenderal Sin katakan sesuatu. Kau tidak diam-diam menyetujui apa yang dia katakan kan? Dia tidak punya pendidikan maupun kemampuan. Hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang mulia langit? Itu benar-benar pedang desolasi agung yang asli tidak bisa dipalsukan. Tang Tianhong sebenarnya adalah venerasi surgawi. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, di mana ada ruang bagiku untuk mundur, lebih baik aku mengikuti arus saja dan melipat gandakan kesalahan ini. Jika aku bisa membunuhnya, aku mungkin bisa menggantikan tempatnya. Venerasi surgawi memiliki tahi lalat hitam di dahinya. Jika kau membiarkanku melihat lebih dekat, aku akan dapat menentukan apakah kau benar-benar venerasi surgawi atau tidak. Baiklah. Lihatlah sepuasmu. Pergi ke neraka. Venerasi surgawi, hati-hati. Semut yang mencoba mengguncang pohon besar, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Karena kau tahu kau telah melakukan kesalahan besar. Kau tidak hanya gagal menarik diri sebelum jurang, tetapi kau malah semakin nekat, berusaha sia-sia untuk mengambil nyawaku. Kau telah memilih jalan kematian. Venerasi surgawi, kasihanilah. Yang mulia langit, kakakku sebenarnya adalah yang mulia langit. Artinya, jika aku tidak serakah akan ketenaran dan kekayaan, dan hanya menunggu kembalinya kakakku yang penuh kemenangan, keluarga Tang kita bisa saja melambung menuju kesuksesan, menjadi lebih unggul dari yang lain. Aku tidak percaya. Itu semua palsu. Palsu. Keluarga Lanku menghabiskan semua sumber dayanya, namun hanya bisa dengan susah payah mengamankan untuk putraku posisi kapten di pasukan Dutian. Bagaimana mungkin dia putra seorang petani biasa bisa menjadi venerasi surgawi di atas 10.000 orang di dunia ini? Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Keadilan itu adil. Meskipun aku berasal dari kalangan biasa, sejak aku mendaftar, aku telah mempertahankan perbatasan negara, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, mengandalkan jasa militer untuk bangkit dari prajurit biasa, selangkah demi selangkah menjadi yang mulia langit. Adapun keluarga Lanmu, meskipun garis keturunanmu terkemuka, kau memandang rendah rakyat jelata, memeras darah mereka. Putra sulungmu sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata, sepenuhnya mengandalkan perlindungan keluarga. Ini adalah pembalasan yang setimpal. Dao surga turun. Kau bicara omong kosong. Kau hanya punya beberapa tahun tersisa untuk berjuang. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan fondasi berabad-abad keluarga Lan kami? Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kata-kata ini, simpanlah untuk kata-kata terakhirmu, dan ucapkanlah perlahan-lahan. Venerasi surgawi, ampuni hidupku. Aku sempat bingung sesaat, dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Sejak awal, aku tidak tahu identitas MU yang sebenarnya. Kau tidak bisa, hanya karena aku gagal mengenalimu sesaat, menghukumku. Jika kau, ketika aku pertama kali mengungkapkan identitasku, berbicara seperti ini, aku mungkin masih bisa memberimu kesempatan untuk bertobat. Tetapi Jerome Sheng dan aku, secara eksplisit memperingatkanmu berkali-kali. Namun kau sepenuhnya menulikan telinga. Ketika pedang desolat agung tiba, kau berusaha mengambil nyawaku. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau tidak bertindak dengan sadar? Venerasi surgawi, tidak perlu membuang kata-kata untuknya. Hari ini kita hampir membiarkan rencana jahatnya berhasil. Jika kita membiarkan harimau kembali ke gunung, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk berkomplot melawanmu lagi. Lebih baik membunuhnya, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Venerasi surgawi, kau sama sekali tidak boleh mendengarkannya. Dia memasang jebakan ini untuk menyingkirkan saingan. Jika kau membunuhku, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk mengawasinya. Dia pada akhirnya akan berkomplot melawanmu juga. Kau baru saja mengatakan bahwa dia pada akhirnya akan berkomplot melawanku juga. Kalau begitu, apakah kau mengakui bahwa kau berniat merebut tahta? Tidak, aku, venerasi surgawi. Dengarkan penjelasanku. Ini bukan rencanaku. Itu adalah rencana keluarga Laneng. Ya, semua ini adalah ide keluarga Laneng. Apel, mereka demi merebut posisi venerasi surgawi, memaksaku untuk bekerja sama dengan mereka. Pelaku utamanya adalah keluarga Laneng. Xing Wanshan, kau berbicara omong kosong belaka. Kau Xing Wanshan, aku diberhentikan dari jabatanku dan dikurung di penjara surgawi pada saat itu. Aku, bagaimana mungkin aku sempat bertemu denganmu? Kaulah yang tiba-tiba muncul dan memberitahu kami bahwa Anda bisa membantu kami membalas dendam pada Tang Tianhong. Yang mulia langit, mohon, lihat dengan jelas. Xing Wanshan dia memegang posisi yang mulia. Kami hanyalah keluarga Lan kecil. Bagaimana mungkin kami memenuhi syarat untuk memaksanya merebut tahta? Yang mulia langit, mohon, lihat dengan jelas. Yakinlah, tak satu pun dari kalian tidak ada yang akan lolos. Xing Wanshan memegang pangkat terhormat Jenderal Kepala Pasukan Dutian.
Tangan kanan Yang Mulia Langit. Seharusnya kau mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, dan sepenuhnya setia kepada Yang Mulia Langit. Namun kau memiliki hati yang jahat. Kau menyalahgunakan jabatan demi kepentingan sendiri. Tetapi kau juga diam-diam berkomplot untuk merebut tahta. Menurut hukum, jabatan resmimu akan dicabut, dan kau akan dieksekusi pada tanggal yang ditentukan. Para penjaga, seret dia keluar. Ini adalah kesalahpahaman. Para pengawal, kawal Xing Wanshan ke penjara surgawi. Yang Mulia Langit, mohon dengarkan penjelasan saya. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Demi negara Hong, saya telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tolong saya. Yang Mulia Langit bijaksana. Yang Mulia Langit sungguh bijaksana. Saya sudah lama mencurigai Xing Wanshan ini. Memiliki niat buruk. Aku sengaja melepas musuh untuk menjebaknya nanti. Sengaja membawanya ke hadapan Anda untuk mencegahnya melarikan diri. Benar Yang Mulia Langit. Apa yang baru saja terjadi hanyalah sandiwara untuk kesempatan ini. Tujuannya justru untuk mengungkap warna asli Xing Wanshan dan memancing mereka keluar. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, kami sungguh menyesal. Kalau begitu, kurasa aku harus berterima kasih kepada keluarga Lanmu. Tidak perlu. Menghilangkan ancaman internal bagi pasukan Dutian adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga Lan saya. Jika Yang Mulia Langit benar-benar merasa berhutang budi, cukup kembalikan tuan muda saya ke jabatan aslinya. Tepat sekali. Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku adalah orang bodoh yang mudah ditipu? Kami tidak berani. Kau membunuh ayahku, menculik adik perempuanku, dan mempermalukanku di depan umum. Keluarga Lanmu telah melakukan setiap kejahatan yang dapat dibayangkan. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, mencoba mengandalkan sandiwara lagi untuk lolos. Ji Longsheng, Siap. seret ayah dan anak ini keluar. Patahkan kaki mereka dan asingkan mereka ke perbatasan. Bukankah mereka memandang rendah rakyat jelata? Kalau begitu biarkan mereka merasakan dengan benar kehidupan rakyat jelata. Tangkap mereka. Ya, Yang Mulia Langit. Ini adalah ketidakadilan. Yayasan keluarga saya yang berusia seabad hancur dalam 1 hari. Jangan bergerak. Kau pikir kau benar-benar menang. Jadi kenapa jika kau adalah Yang Mulia Langit? Bukankah kau tetap gagal melindungi ayahmu? Saya sarankan Anda lebih sopan kepada anggota keluarga Lan saya. Jika tidak, saya akan mengambil nyawa anggota keluarga terakhir yang tersisa. Milikmu. Benar, adik perempuanmu saat ini ada di tangan kami. Jika kau ingin dia hidup, maka patuhilah dengan taat. Bicaralah, apa yang kau inginkan. Asalkan kau melepaskan adik perempuanku, aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Yang Mulia Langit yang barusan begitu tinggi dan perkasa. Kenapa baru sekarang kau mengajak bernegosiasi? Anda terus-menerus mengklaim bahwa keluarga Lan saya meremehkan rakyat jelata. Tetapi kapan Anda pernah memandang tinggi kami? Bukankah Anda sama saja dengan kami? Mengandalkan status tinggi Anda, memanipulasi kekuasaan, dan mengeksploitasi orang lain perempuan Anda. Anda harus menyerahkan posisi Yang Mulia Langit kepada saya. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Juga bebaskan kakak laki-laki dan ayahku. Biarkan anggota keluarga Lan kami kembali ke rumah dengan selamat dan sehat. Sepertinya kau salah memahami satu hal. Gelar Yang Mulia Langit tidak didapatkan dengan berbicara, tetapi dengan memperjuangkannya. Bahkan jika aku memberimu pedang desolat agung ini, semua pasukan Dutian tidak akan mengakui dirimu. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Kalau begitu saya akan mengirim adik perempuan Anda untuk bersatu kembali dengan ayah Anda. Adik perempuan, kau baik-baik saja. Kakak, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa. Ji Longsheng, Siap. atur seseorang untuk membawa adik perempuanku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika ada masalah ingatlah untuk memberitahuku. Ya Tuan. Pergi sekarang. Tang Qiaoqing, kau hanyalah anjing keluarga Lanku. Namun kau berani menusukku. Kau anjingnya. Aku adalah putra kedua dari keluarga Tang, adik dari Yang Mulia Langit. Keluarga Lanmu memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, tidak menunjukkan rasa hormat pada hukum. Aku sudah menoleransimu sejak lama. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membasmi kalian para parasit Yunshan. Tang Qiaoqing, ketika kau miskin dan tidak kompeten, keluarga Lanku lah yang memberimu kesempatan untuk bangkit. Sekarang kau berbalik melawan kami dan menyangkal pengakuan. Tidakkah kau merasa malu? Lari cepat. Yang Mulia Langit, anggota keluarga Lanku juga ditangkap olehmu, dan aset keluarga kami disegel olehmu. Aku hanyalah seorang wanita lemah. Tolong ampuni aku. Lihat saya juga pernah ditusuk sekali. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jika Anda terus mempersulit saya, hidup saya mungkin akan hilang. Mati tidak akan semudah itu. Kirim Lan Yinghao ke rumah sakit. Biarkan dia tetap hidup, agar kita bisa menginterogasinya dengan benar nanti. Kaki Lan Yirin juga patah. Biarkan dia menemanimu. Pergi bersama ayahnya. Yang Mulia Langit, kasihanilah Yang Mulia Langit. Kakak, apa yang kakak lakukan sungguh memuaskan. Kau masih berani memanggilku kakak? Kakak, apa yang sedang kakak lakukan? Aku baru saja menipu keluarga Lan beberapa saat yang lalu. Rencana kita masih berhasil diselesaikan. Ini semua adalah bagian dari rencanaku. Bahkan pisau yang kau tusukkan padaku, apakah itu juga bagian dari rencanamu? Tentu saja, kakak. Kakak adalah Yang Mulia Langit. Hanya luka pisau biasa. Tentu tidak bisa melukai kakak. Lagi pula jika aku bertindak dan tidak melakukannya sampai tuntas,
keluarga Lang takkan mudah percaya. Dan lagi pula pada akhirnya akulah yang menyelamatkan Jiasin. Aku sudah menebus diriku melalui jasa. Kakak, aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Pantas saja, bisa berbaur dengan sangat baik dengan anggota keluarga memang menyelamatkan Jiasin itu tidak dapat disangkal. Aku bisa memberimu kesempatan. Terima kasih kakak. Masuklah. Tablet peringatan Tanghai. Berlututlah, dan minta maaflah kepada ayah kita. Ayah, aku gagal menjagamu dengan baik. Aku pantas mati. Aku durhaka. Di depan ayah kita, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Selama kau menjawab dengan jujur, tidak peduli apapun jawabannya, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika kau berani berbohong lagi, kau akan turun dan meminta maaf dengan benar kepada ayah. Aku janji akan menjawab dengan jujur. Ayah kita, tepatnya, bagaimana dia meninggal? Memang benar ayahku meninggal karena sakit. Aku punya obatnya, tapi kubiarkan mereka sekarat. Haruskah aku memberitahu Tang Tianhong? Bagaimana jika setelah dia mengetahui kebenarannya, dia menarik kembali kata-katanya? Tidak, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakak harus mempercayaiku. Ayah kita benar-benar meninggal karena sakitnya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Melapor kepada Yang Mulia Langit. Laporan otopsi ayah Anda sudah siap. Dia memang meninggal karena sakit. Lihat aku benar. Buktinya sangat kuat. Sekarang kakak pasti tidak akan meragukanku lagi kan? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kematian ayah kita benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja, aku bersumpah demi surga. Ayah kita sama sekali tidak dibunuh olehku. Jika aku yang bertanggung jawab, aku harap aku ditabrak mobil dan mati saat aku melangkah keluar. Bahkan jika tabrakan itu tidak membunuhku, aku juga tunduk pada penghakimanmu. Aku tidak akan punya satupun keluhan. Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Ayo pergi. Ayo pulang. Bagus, bodoh. Percaya begitu saja. Setelah aku tenang, aku akan mencari kesempatan untuk melenyapkanmu cepat atau lambat. Untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan sendirian. Tepat sekali. Aku punya hadiah kecil di sini untukmu. Lihatlah. Hadiah apa? Mengapa kakak begitu sopan? Hadiah apa itu? Qiaoqing, karena kau sudah ketahuan. Kalau begitu mari kita berterus terang dan terbuka. Mari kita bicara dengan keluarga Lanang. Kau mungkin tidak menyadarinya. Rumah mewah yang kau sewa itu memiliki pengawasan di dalam ruangan. Kakak bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Mengkhianati adik perempuanmu sendiri. Duduk diam saja sementara ayahmu menderita sakit dan meninggal. Mampu melakukan hal seperti itu. Kau benar-benar lebih buruk daripada binatang. Kakak, aku sempat dibutakan oleh hayalan. Tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu cukup banyak kesempatan. Kaulah yang menolak untuk bertobat. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Ji Longseng, suruh dia dipenjara di penjara surgawi. Tunggu perintah eksekusi. Kakak tidak bisa membunuhku. Aku adalah adikmu. Sejak hari kau tidak mengakui aku, adik laki-laki di hatiku sudah mati. Jangan lupa kau bilang, aku bisa menghadapimu sesukaku. Kau tidak akan punya keluhan. Tidak, aku tidak bisa mati. Tangkap dia. Ya. Pemakaman Tanghai. Ayah. Jiasin. Semuanya baik-baik saja. Mohon tenang. Ayah, kakak Tianhong sudah menyelesaikan urusan dengan semua penjahat. Ayah bisa meninggal dengan tenang. Mulai sekarang, Jiasin dan aku, keduanya akan baik-baik saja. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Kakak, cepat datanglah segera. Ayo, dengarkan aba-abaku. 1, 2, 3, senyum. Senyum. Senyum.